2 tahun saya dipindah tugaskan, jadi tidak ada yang namanya kekerasan terhadap anak. Terkait dinas sosial itu sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat podcast Dinas Sosial. Kali ini kita sudah bersama Bapak Kepala Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Ponorogo, Bapak Gulang Winarno. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas. Bapak, hari ini kita akan berbincang-bincang santai, ngobrol santai, membahas tentang Dinas Sosial, meliputi mungkin nanti tugas dari Dinas Sosial, juga mungkin nanti ada bidang-bidang apa saja yang ada di Dinas Sosial. Berikut nanti juga berbagai pilar sosial yang ada di Dinas Sosial, kan itu ada banyak sekali. Mungkin nanti kita akan membahas tentang hal tersebut, Bapak. Baik, Bapak, untuk mengawali podcast ini, kami ingin tahu dulu riwayat Bapak dalam bekerja itu hingga saat ini sampai di Kepala Dinas Sosial itu apa saja, Pak? Iya, terima kasih Mas ya. Pada kesempatan kali ini selamat pagi teman-teman podcast Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Gulang Winarno. Adapun pekerjaan saya Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo, di mana pada kesempatan kali ini saya sampaikan terkait mungkin sejarah atau riwayat pekerjaan saya, di mana awal saya diangkat pertama di bulan Februari 1996 itu di Kecamatan Jambon. Saya jadi staf Kecamatan Jambon. Pertama mungkin 2 tahun saya di sana, terus pindah ke bagian umum. Mungkin kemarin surat perintah ada 7 bulan saya di sana. Setelah dari bagian umum, saya dipindah tugaskan di Kecamatan Kauman, staf Kecamatan Kauman. Lalu saya dipercaya menduduki jabatan eselon 4B di Kelurahan Brotonegaran, jadi kasih pemerintahan Kelurahan Brotonegaran. Saya di Kelurahan Brotonegaran mungkin ada 6 tahun, tepat di Desember tanggal 31 saya dipindah tugaskan di Kecamatan Jenangan. Itu mungkin ada 2 tahun saya dipercaya sebagai kasih Trantibum Kecamatan Jenangan. Selama 2 tahun itu saya dipindahkan tugas lagi di Kecamatan Jambon sebagai sekretaris Kecamatan Jambon. Setelah mungkin 6 tahun, saya dipercaya menjadi camat Jambon. Jadi camat Jambon saya 1 tahun lebih 4 bulan kalau tidak salah. 4 bulan saya dipindah tugaskan lagi. Zaman itu Pak Bupati, Pak Haji Ipong Muktisoni, saya dipindah tugaskan ke Sekretaris Dinas Kominfo selama 2 tahun.
2 tahun saya alhamdulillah bersama teman-teman di Dinas Kominfo juga baik. Sampai sekarang hubungannya ya juga baik. Selang 2 tahun saya sudah dipindah tugaskan jadi sekretaris Dinas Sosial. Oh ya. Dinas Sosial mungkin 3 bulan saya ikut asesmen. Alhamdulillah lolos. Jadi saya dipercaya menjadi Kepala Dinas Sosial oleh Bapak Bupati, Bapak Haji Sugiri Sancoko. Itu sejarah singkat dari perjalanan pekerjaan saya dari CPNS sampai menjadi Kepala Dinas Sosial P3A. Ngaten Mas. Iya. Jadi sahabat podcast Dinas Sosial, berikut tadi telah kita dengarkan bersama-sama riwayat pekerjaan berikut dengan perjalanan dari Bapak Gulang sejak tahun 96 ya Bapak? Iya, 96. 96 sampai dengan sekarang tahun 2022 sudah menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial. Memang secara pengalaman Bapak Gulang sudah sangat berpengalaman karena itu sudah sekian tahun Bapak menjalani perjalanan hingga sekarang berada di posisi Kepala Dinas Sosial. Insyaallah. Bapak, mungkin kadang-kadang masyarakat ada yang belum paham secara detail tugas atau tupoksi dari Dinas Sosial. Maka dari itu mungkin kami perlu tahu juga penjelasan mengenai fungsi atau tupoksi dari Dinas Sosial secara umum, Bapak. Iya, ya terima kasih Mas. Jadi gini, terkait Dinas Sosial itu sebenarnya yang diselesaikan atau ditangani adalah PPKS sama PMKS. Nanti melalui pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi masyarakat yang memiliki atau perlu kesejahteraan sosial itu perlu dibantu. Jadi salah satunya tugas fungsi, pokok fungsi daripada Dinas Sosial P3A diantaranya seperti itu, diantaranya ya orang miskin, itu perlu dibantu, mungkin orang terlantar dan ODGJ yang perlu perhatian pemerintah juga, disabilitas juga namanya perlindungan perempuan dan anak itu juga masuk di kita. Jadi sebenarnya banyak di sini, sebenarnya ada 4 bidang, di mana ada bidang Lijamsos, perlindungan jaminan sosial, Rehabsos, rehabilitasi sosial, Fakmis, fakir miskin itu, bidang fakir miskin, dan bidang P3A. Dan ditambah sekretariat. Jadi ya, 4 bidang, 5 sekretariat itu. Gitu Mas. Terus dari beberapa bidang itu Bapak, kan ada banyak sekali bidang yang di Dinas Sosial ini. Mungkin bisa Bapak jelaskan salah satu bidang secara mendetail. Mungkin dari tugasnya, dari bidang itu, terus bidang geraknya itu meliputi apa saja yang ada di dalam bidang itu, seperti itu Bapak. Oke. Saya jelaskan semuanya, tapi sebagian memang sekelumit aja ya. Jadi katakanlah kalau di bidang Linjamsos, perlindungan sosial, itu adalah diantaranya pembuatan KIS. Jadi yang jelas rekomendasi KIS itu ada ke kita, yang membuat itu adalah BPJS. Yang jelas itu jaminan sosial. Itu ada di Linjamsos. Betul. Termasuk yang sekarang baru kita tangani adalah pelimpahan dari bagian ekonomi, itu adalah DBJHT, dana bagi hasil cukai dan tembakau, cukai rokok dan tembakau.
itu ada di kita juga. Itu diberikan kepada buruh. Jadi buruh petani tembakau. Juga buruh pabrik rokok. Itu rokok diberikan. Itu mungkin juga banyak sekali. Itu nanti per bulan dapat 300.000 selama mungkin 6 bulan ke depan. Insya Allah dapat. Itu yang terdata di kita itu berdasarkan usulan dari Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani. Itu sudah ada verifikasi oleh Dinas Pertanian. Ya. Terus di Rehabsos, penanganan rehabilitasi sosial, diantaranya juga ada rumah singgah. Jadi orang-orang terlantar itu yang menangani adalah Rehabsos. Juga ODGJ itu ditangani oleh bidang Rehabsos. Jadi kita sering sekali komunikasi dengan dinas sosial kabupaten yang lain se-Indonesia. Bila mana ada orang-orang terlantar, mungkin di sini ada dari Madiun atau Surabaya. Kita sampaikan dinas sosial Surabaya untuk menjemput orang yang ada di Ponorogo yang karena sesuatu hal, katakanlah ODGJ atau orang terlantar. Begitu pula sebaliknya, dari sana juga akan menyampaikan orang-orang Ponorogo yang terlantar di sana atau mengalami gangguan jiwa yang kebetulan berada di wilayah sana, akan disampaikan ke sini, kita jemput ke sana. Kita selalu koordinasi bersama-sama antara Dinas Sosial Kabupaten Kota satu dengan yang lain. Selanjutnya terkait bidang fakir miskin, ini juga penanganannya kemarin BPNT itu ada di situ. Ini banyak sekali pendamping yang ada di situ, diantaranya SLRT, terus dari TKSK juga di situ. Juga nanti dari teman-teman relawan juga ada di situ. Jadi diampu oleh bidang fakmis. Selanjutnya untuk yang terakhir bidang P3A. Jadi perlindungan perempuan dan anak itu menangani di mana gender itulah harapan daripada negara kita untuk menyetarakan antara perempuan dan laki-laki. Juga perlindungan anak itu penting sekali. Jadi biar anak itu benar-benar terlindungi dimanapun keberadaannya. Jadi tidak ada yang namanya kekerasan terhadap anak seperti yang ada di media-media itu. Harapan kita untuk Ponorogo bisa zero kekerasan, tidak ada kekerasan, ramah sekolah, ramah lingkungan, ramah desa, ramah kantor, dan ramah di semua tempat. Yang jelas ya, itu semua diharapkan juga ramah anak. Itu kesadaran kita bersama, mulai dari pemerintah desa sampai pemerintah kabupaten tentunya bila ada di Ponorogo. Mungkin itu, Mas. Betul. Jadi khususnya mungkin untuk anak tadi, supaya anak itu benar-benar mendapatkan haknya, ya Bapak ya. Betul. Mendapatkan hak dan pengasuhan yang sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Iya Bapak. Lalu untuk mungkin kadang-kadang kita pernah menemui masyarakat yang datang ke sini, Bapak. Datang ke sini lalu mengadu bahwa yang bersangkutan ini belum pernah menerima bantuan. Padahal yang bersangkutan itu, masyarakat ini menganggap bahwa dirinya atau keluarganya itu layak untuk menerima bantuan. Lalu bagaimana Bapak cara Dinas Sosial untuk
menyikapi atau menanggapi masyarakat yang seperti ini? Ya, ya itu memang tidak 1-2 orang, mungkin banyak yang ke sini terkait itu. Katanya Mbah Jokowi, katanya apa itu pemerintah baik ngedum-ngedum dum-duman kok aku ora dibagi. Hal seperti itu banyak sekali disampaikan. Sebenarnya kan itu memang sistem ya, sistem. Jadi dari desa itu mengusulkan melalui juga aplikasi di SIG-NG, terus DTKS. Dari DTKS itulah nanti kementerian memberikan bantuan melalui data-data dari SIG-NG. Jadi sepanjang itu tidak masuk di SIG-NG, maka orang tersebut tidak akan dapat bantuan dari pemerintah pusat. Itu yang jelas seperti itu. Jadi bila mana ada yang laporan ke kita, itu nanti kita sampaikan koordinasi dengan pihak desa. Memang layak tidak orang tersebut. Kalau layak, kalau benar-benar layak, saya suruh untuk mengusulkan. Yang jelas seperti itu. Kita selalu koordinasi dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, dengan teman-teman yang ada di sekitar, mungkin dengan pendamping sosial kita, baik itu teman-teman PKH, teman-teman PKSK, juga SLRT. Itu sering terjun juga langsung di asesmen bila mana ada hal-hal yang sifatnya memang membutuhkan penanganan cepat seperti itu, Mas. Betul. Karena memang yang dianggap paling tahu kondisi masyarakat itu desa ya Bapak ya. Iya. Karena memang ada di wilayah tersebut. Betul, memang untuk setiap harinya. Memang betul, Mas, itu yang tahu terkait keberadaan ekonomi desa, masyarakat desa ya desa itu sendiri. Juga alhamdulillah ada program yang namanya Rembuk RT. Rembuk RT itu tujuannya juga untuk memverifikasi daripada data DTKS. DTKS itu bisa dirembuk RT. Kalau katakanlah RT itu jumlah masuk DTKS sekian, itu dimusyawarahkan. Ini layak ora si Suto, Noyo dan sebagainya. Itu di ranking berapa? Bila mana itu kalau di ranking RT tersebut sudah memenuhi kesepakatan, itu membuat berita acara ditandatangani bersama. Insya Allah kalau sudah musyawarah bersama, itu semua kakak diikutkan, dilibatkan, insya Allah akan mendekati real yang ada. Real katakanlah tingkat ekonomi yang ada. Betul. Gitu, Mas. Iya, betul. Jadi sahabat podcast Dinas Sosial, berikut tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana cara dinas sosial untuk menyikapi masyarakat yang mungkin datang ke sini dan masyarakat tersebut mengadu bahwa yang bersangkutan itu belum pernah menerima bantuan, padahal yang bersangkutan menganggap bahwa dirinya atau keluarganya itu layak menerima bantuan. Karena memang semua itu ada prosedurnya, sahabat podcast, bahwasanya harus diusulkan dulu melalui desa, karena desa yang dianggap paling mengerti, paling tahu kondisi masyarakatnya, karena memang yang paling dekat itu desa, jadi bisa mengamati setiap harinya, mungkin pekerjaan, mungkin kondisi ekonomi, mungkin pendapatannya. Jadi yang berwenang untuk mengusulkan itu adalah desa. Betul, Mas. Setelah itu biasanya diadakan musdes untuk dibahas bersama-sama, Bapak. Betul. Ya. Diadakan musdes, lalu nanti dianalisa dari berbagai orang yang ingin mengusulkan keluarganya di DTKS melalui aplikasi SIG-NG, ini manakah yang paling dianggap membutuhkan. Ya, betul. Kemudian disampaikan di operator SIG-NG, yang memasukkan operator SIG-NG. Betul. Jadi untuk bantuan itu tidak serta-merta diberikan
begitu saja tanpa data, akan tetapi ada data dan ada prosedur yang harus dilalui. Seperti itu nggih Bapak? Ya, leres Mas ya. Baik, sahabat podcast, berikut tadi kita telah berbincang-bincang santai, kita sudah ngobrol santai dengan Bapak Kepala Dinas Sosial, Bapak Gulang Winarno, meliputi segala aspek yang ada di Dinas Sosial, mungkin tugas dan tupoksi dari Dinas Sosial, mungkin bidang-bidang yang ada di Dinas Sosial, lalu juga tugas dari setiap bidang, lalu kemudian pilar sosial yang ada di Dinas Sosial, tugas-tugasnya, hingga membahas tentang bantuan kepada masyarakat. Baik, sahabat podcast, kita telah sampai di akhir dari acara ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak ya, Bapak telah berkenan ya, untuk bergabung di podcast, lalu kemudian memberikan paparan, memberikan penjelasan mengenai segala aspek yang ada di Dinas Sosial. Lalu teman-teman, saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, di podcast Sahabat Dinas Sosial. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.